Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi hebat. Ketemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran matematika. Pada pelajaran sebelumnya, Ananda sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Sebelum kita memulai pelajaran kita lihat dulu aplikasi fungsi kuadrat. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar jembatan berikut. Nah, coba Ananda perhatikan seperti apakah bentuk gambar jembatan ini. Ya, gambar jembatan ini berupa garis yang melengkung ke bawah maupun garis yang melengkung ke atas yang dinamakan dengan parabola. Arsitektur yang memiliki bentuk melengkung atau parabola seperti tiang jembatan dibangun dengan berpatokan pada rumus fungsi kuadrat. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar orang yang melempar bola seperti ini. Bisakah Ananda menentukan tinggi maksimum bola yang dilempar? Nah, untuk menentukannya bisa kita gunakan fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk menentukan tinggi maksimum benda yang dilempar ke atas. Nah, pertama kita lihat dulu bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jika fungsi ini digambarkan pada diagram kartesius, f(x) itu sama saja dengan y. Jadi, bentuk umum fungsi kuadrat juga bisa ditulis dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a tidak sama dengan 0 dan A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real. Grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, maka kurvanya akan berbentuk parabola simetris. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana langkah-langkah menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Pertama, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong dengan sumbu X itu diperoleh jika Y sama dengan 0. Kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu diperoleh jika nilai X sama dengan 0. Langkah ketiga adalah kita menentukan koordinat titik balik atau titik puncak yang di sini disimbolkan dengan XP dan YP. Nah, XP itu disebut juga dengan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu adalah XP sama dengan negatif B per 2A. Sementara YP itu disebut juga dengan nilai maksimum atau minimum fungsi yang bisa dicari dengan menggunakan rumus YP sama dengan negatif D per 4A, di mana D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, langkah yang keempat, kita menentukan beberapa titik bantu lainnya. Nah, ini jika diperlukan. Nah, sekarang kita lihat dulu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat itu. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah, nah, ada dua kasus di sini. Yang pertama, jika A kita kecil dari 0 atau A-nya bernilai negatif, maka grafik kita akan terbuka ke bawah.
Nah, yang kedua adalah jika A kita besar dari nol atau A bernilai positif, maka grafik yang terbentuk akan terbuka ke atas seperti gambar ini. Nah, sekarang biar Ananda lebih memahami langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat ini, mari kita lihat contoh soalnya. Soalnya adalah, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Kita selesaikan dengan langkah-langkah yang udah kita pelajari tadi. Nah, dari soal yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3, diketahui bahwa A kita bernilai 1, B negatif 4, dan C adalah 3. Nah, karena A kita sama dengan 1, berarti A kita besar dari 0. Maka grafik kita akan terbuka ke atas. Nah, sekarang berdasarkan langkah-langkah yang kita pelajari tadi, pertama kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Berarti persamaan kita menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan persamaannya menjadi X kurang 1 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X kita yang pertama adalah 1 dan nilai X kita yang kedua adalah 3. Jadi, titik potong dengan sumbu X yang kita peroleh adalah titik 1,0 dan titik 3,0. Setelah kita tentukan titik potong dengan sumbu X, selanjutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Nah, dari persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. X kita sama dengan 0, berarti kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan kita. Sehingga diperoleh 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu Y adalah titik 0,3. Setelah kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y, berikutnya kita tentukan titik balik atau titik puncak dari persamaan kita tadi. Nah, nilai XP kita adalah negatif B per 2A. Sehingga didapat negatif dari negatif 4 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Nilai YP kita adalah negatif D per 4A sama dengan negatif 4 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali 3 dibagi 4 dikali 1, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga diperoleh titik baliknya adalah 2, negatif 1. Nah, biar gambar kita lebih lengkap, sekarang kita coba menentukan titik bantu lainnya. Di sini Ibu mengambil nilai X kita adalah sama dengan 4. Boleh mengambil nilai X yang lain. Nah, karena Ibu mengambil nilai X kita sama dengan 4, maka persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 dapat ditulis menjadi 4 kuadrat dikurang 4 dikali 4 ditambah 3. Diperoleh hasilnya adalah 3. Jadi titik bantu yang kita peroleh adalah 4,3. Dari langkah-langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka titik-titik yang kita peroleh adalah titik 1,0,
titik 3,0 dan titik 0,3, titik 2,-1, dan titik 4,3. Nah, titik-titik yang kita peroleh ini akan kita letakkan pada diagram Kartesius. Jadi, gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 adalah seperti gambar berikut. Nah, titik puncaknya adalah 2,-1. Berarti sumbu simetri kita adalah 2. Nilai minimum kita adalah -1. Titik potong dengan sumbu X-nya adalah 1,0 dan 3,0. Sementara titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,3. Titik bantu yang kita cari tadi adalah 4,3. Nah, bagaimana siswa-siswi hebat pelajaran kita kali ini? Mudah bukan? Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahaminya. Pesan Ibu, teruslah belajar. Nah, sekarang selamat belajar, tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.